Menjelang sore Brian dan Kiara akhirnya pulang. Saat memasuki ruang tengah, mereka bertemu Iriana dan melihat wajahnya memar-memar. Brian dan Kiara jadi bertanya-tanya ada apa dengan Iriana. Tadi pagi masih baik-baik saja, tapi sekarang sudah penuh memar seperti habis dihajar. Brian bisa diam dan menahan rasa penasarannya, hanya sesekali mencuri pandang dan memastikan bahwa penglihatannya tidak keliru. Namun Kiara yang selalu ingin tahu dan tak bisa diam, detik itu juga langsung mengajukan pertanyaan. Nenek Iliana, kenapa wajahnya terluka? Momimu yang membuat aku jadi seperti ini. Balas Iriana dengan nada tinggi, matanya pula langsung melotot karena masih sangat kesal dengan Kara. Momi. Mana mungkin Momi melukai nenek? Momiku kan orang baik, ucap Kiara dengan polosnya. Orang baik dari mana? Momimu itu berandalan. Lihat saja, dia menghajarku sampai seperti ini. Jawab Iriana, masih saja mencari pembenaran. Padahal tadi Papa Teddy sudah membuka matanya lebar-lebar. Brian yang mendengar pengakuan Iriana, langsung menatap ayahnya yang kebetulan juga ada di ruangan itu. Meski Brian tidak mengajukan pertanyaan, tapi Papa Teddy sudah paham bahwa Brian penasaran dengan kebenarannya. Untuk itulah Papa Teddy langsung memberitahu Brian. Tadi mereka terlibat sedikit perselisihan, jelas Papa Teddy. Brian jadi terkejut saat mendengar hal itu. Bukan khawatir pada Iriana yang jelas-jelas penuh memar, tapi justru khawatir pada Kara. Takut jika istrinya itu juga terluka. Namun baru saja Brian berniat pergi ke kamar, Kara malah lebih dulu datang ke ruang tengah. Dia nampak baik-baik saja, tak terlihat sedikit pun luka di wajah atau tubuhnya. Kamu baik-baik saja sayang? Tanya Brian sambil mendekati Kara. Dari tatapannya terlihat jelas kecemasan yang begitu dalam. Di depan Brian, Kara mengangguk. Lalu berkata, aku tidak apa-apa. Syukurlah. Aku tadi khawatir kalau kamu terluka, balas Brian, lalu memeluk sang istri dengan erat. Dan Kara juga membalas pelukan itu. Mereka berdua seakan lupa kalau masih ada Iriana di sana. Wanita yang kini menjadi istri Papa Teddy itu hanya bisa mengepalkan tangan. Meski mata dan hatinya panas ketika melihat kemesraan Brian dan Kara, tapi Iriana tak bisa berbuat banyak. Iriana tak berani berbuat macam-macam di depan Brian, karena masih ada video tak senonoh yang bisa viral sewaktu-waktu. Aku yang terluka Brian, aku. Bukan Kara. Tapi yang kamu pedulikan hanya dia. Sedikit pun kamu tidak peduli padaku. Bahkan sudah melihatku seperti ini, kamu masih tidak menanyakan kondisiku. Kamu keterlaluan Brian. Keterlaluan. Batin Iriana semakin terluka dengan sikap Brian. Bersama Kara, Brian selalu menunjukkan cinta dan perlakuan yang manis. Sebuah hal yang tidak pernah dia dapatkan meski bertahun-tahun menjalin hubungan dengan Brian. Jadi selama ini kamu menganggap aku apa Brian? Iriana menggigit bibirnya sendiri. Sakit dan marah bercampur menjadi satu. Ingin rasanya dia pergi dari ruangan itu, tapi tubuhnya berkhianat dan tetap diam di tempat. Menatap Brian dan Kara yang dengan tidak tahu malunya tetap berpelukan erat. Kara menyadari bahwa Iriana terus menatap ke arahnya dan Brian, namun kali ini Kara tak ingin memikirkan perasaan wanita itu lagi. Malam harinya, Papa Teddy dan Iriana benar-benar pergi ke rumah orang tua Iriana, untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Walaupun Iriana masih enggan dan sama sekali tak berminat menjelaskan semua itu, tapi dia tak bisa menolak. Papa Teddy tetap membujuknya. Sampai Iriana tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan Papa Teddy. Di saat Papa Teddy dan Iriana masih pergi, Brian kini berada di kamar bersama sang istri. Brian menyadari ada sesuatu yang terjadi pada Kara,
dan dia yakin itu bukan hanya soal perselisihannya dengan Iriana. Sejak sore tadi, Brian sering melihat Kara melamun. Bahkan terkadang sampai tidak mendengar ketika Kiara memanggilnya. Tadi Brian sudah sempat bertanya, tapi Kara tidak mengatakan apa-apa. Namun Brian yakin sang istri sedang menyembunyikan sesuatu. Makanya sekarang akan dia ajak bicara sekali lagi. "Sayang," panggil Brian ketika dia dan Kara sudah bersiap-siap tidur. "Iya Bri," balas Kara sambil menoleh dan menatap Brian. Lelaki itu kemudian tersenyum, lalu menepuk tempat di sebelahnya. "Duduk sini," ucapnya. Meski merasa bingung, namun Kara tetap menuruti permintaan sang suami. Duduk di sebelah Brian yang saat itu sedang bersandar di atas ranjang. "Ada apa?" Kara mengulangi pertanyaan yang sama, dengan posisi yang kini duduk bersebelahan dengan Brian. Kening Kara masih mengernyit, bingung kenapa tiba-tiba Brian menyuruhnya duduk di sana. Bibir pula tak nampak mengulas senyuman, hati masih gundah karena pertemuannya dengan sang mama siang tadi. "Sekarang kamu jangan mengelak lagi sayang. Katakan, sebenarnya ada apa? Aku tahu kamu pasti terbebani oleh sesuatu. Karena sejak sore tadi kamu sering melamun sendirian. Tak mungkin kamu seperti itu kalau tidak ada apa-apa." Mendengar pertanyaan Brian, Kara tidak langsung menjawab. Hanya menunduk dan kembali memikirkan semuanya. "Apa terjadi sesuatu saat bertemu dengan temanmu tadi?" tanya Brian lagi. Kara semakin menunduk. Tebakan Brian sangat tepat, memang ada sesuatu yang terjadi saat bertemu dengan Desi tadi. Tapi haruskah dia berterus terang? Kara merasa sedikit sulit untuk menceritakan semuanya, tapi sulit juga untuk terus memendamnya sendiri. "Tadi, aku bertemu Mama," ucap Kara dengan pelan. Akhirnya setelah berpikir cukup lama, Kara mau mengatakan yang sebenarnya. Meski awalnya Kara ingin menyembunyikan masalah keluarganya. Namun Kara menyadari bahwa kini Brian adalah suaminya dan satu-satunya orang yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Kara mencoba untuk lebih terbuka, meski sebenarnya juga masih tak nyaman karena harus membebani Brian. Setelah mendengar jawaban Kara, Brian langsung menggenggam tangan istrinya. Dia tahu jika membahas hal ini pasti tak mudah bagi Kara. Ada luka yang Brian sadari masih menganga dan tidak tahu kapan sembuhnya. Dalam diamnya sekarang Brian jadi teringat lagi dengan kejadian dulu. Sewaktu dirinya masih mencari Kara, Brian menyempatkan diri untuk mendatangi keluarga Kara dan hendak bertanya tentang keberadaan Kara. Namun, ternyata kedatangan Brian tidak disambut baik. Ibunya Kara waktu itu justru mengatakan bahwa kini mereka tak memiliki hubungan apapun. Kara bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Kara diasingkan sendirian tanpa sedikit pun dukungan. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Brian? Aku ingin memperbaiki hubungan dengan Mama, tapi Mama sudah tidak peduli padaku. Mama seperti tidak kenal aku lagi Bri," ucap Kara, tanpa sadar air matanya jatuh dan membasahi pipi. Dulu Kara memang tak pernah takut dengan apapun, bahkan sampai memutus hubungan keluarga sekalipun dia berani. Tapi setelah menjadi ibu dan memiliki Kiara, kini banyak sekali yang Kara pertimbangkan. Kara tak ingin menciptakan musuh untuk sang anak, ingin menjalin hubungan baik dengan siapapun. Tak terkecuali keluarganya sendiri. "Kamu ingin menemui mereka? Katakan saja kamu ingin menemui kapan, nanti aku akan temani," ucap Brian penuh perhatian. Tak ingin membiarkan sang istri pergi sendiri dan nanti kembali terluka sendiri, jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Namun untuk tawaran Brian kali ini, Kara memilih menolak. Untuk sementara biarlah urusan keluarga itu cukup menjadi urusan Kara. Tidak perlu membawa-bawa Brian. "Aku temui sendiri saja dulu, tidak apa-apa kan?"
Tanya Kara dengan tatapan sendu dan penuh harap. Kemudian Brian mengangguk. Boleh tapi aku antar ya. Terima kasih Bri, balas Kara sambil tersenyum. Ada rasa lega setelah berbagi masalahnya dengan Brian, dan senang pula karena Brian tidak memaksa untuk ikut menemui keluarganya. Suaminya itu mau memberi ruang untuk dirinya bertemu dengan sang mama sendirian. Terima kasih untuk apa? Aku suami kamu sayang, memang ini yang harus aku lakukan, kata Brian, juga dengan senyuman yang lebar. Sama seperti Kara, Brian juga sangat senang detik itu. Karena akhirnya Kara tidak lagi menyimpan semuanya sendiri. Istrinya sudah mau berbagi masalah dengannya, dan memang itulah yang diharapkan Brian selama ini. Kara mau mengandalkannya dalam segala hal. Terima kasih karena sejak dulu hingga sekarang kamu tidak berubah, kamu tetap ingin bertanggung jawab padaku Brian. Sambil mengatakan ini, Kara mengangkat wajahnya dan menatap Brian. Bibir Kara memang mengulum senyum, tapi air matanya juga menggenang dan akhirnya kembali menetes membasahi kedua pipinya. Hati Brian tersentuh saat melihat Kara yang seperti itu. Walaupun dia tahu itu merupakan air mata haru dan bukan kesedihan, tapi tetap saja begitu menyesakkan hati. Jangan mengatakan hal seperti ini dengan menangis sayang, aku tidak sanggup melihatnya, ucap Brian. Tanpa dipinta tangannya tergerak dan mengusap air mata Kara. Tapi sikap seperti itulah yang justru membuat Kara semakin menangis. Sekian lama mereka berpisah, sekian lama Kara menutup hati, tapi Brian tidak pernah menyerah. Dari dulu sampai sekarang tetap bertanggung jawab dan juga tetap menyayanginya. Betapa sangat beruntungnya Kara memiliki pendamping hidup seperti Brian. Namun Brian sendiri malah berpikir jika dirinya lah yang lebih beruntung karena bisa memiliki Kara. Wanita hebat yang menurut Brian tidak ada duanya. Selain Kara, pasti tidak akan sanggup membesarkan Kiara seorang diri tanpa ada dukungan dari keluarga. Kara tak hanya berjuang menanggung kebutuhan Kiara sehari-hari, tapi juga berjuang melawan gunjingan-gunjingan buruk karena punya anak di luar nikah. Akulah yang lebih berterima kasih padamu Kara, karena sudah mau bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena kamu sudah mempertahankan anak kita di antara semua keterbatasanmu, ucap Brian sambil memeluk Kara dengan erat, seakan takut kehilangan wanita itu lagi. Kara pun akhirnya membalas pelukan Brian dengan erat pula. Kini dia benar-benar menjadikan Brian sebagai sandaran hidupnya. Dalam hati Kara berjanji akan selalu berbagi masalah apapun dengan Brian. Tidak akan menutupi atau menyimpan sesuatu sendiri, karena sekarang Brian adalah setengah dari dunianya. Kara juga berjanji tidak akan pergi-pergi lagi seperti dulu. Apapun masalah yang terjadi nanti, Kara janji akan selalu ada di samping Brian dan menghadapi semuanya bersama laki-laki itu. Di tengah rasa haru dan bahagia yang menyelimuti hati, Kara dan Brian semakin mengeratkan pelukan seolah tidak ingin ada jarak sedikit pun di antara mereka. Meski tidak diucapkan, tapi nampak jelas jika cinta memang telah menguasai keduanya. Keesokan paginya Kara benar-benar datang ke rumah orang tuanya. Dan sesuai dengan janji semalam, hari ini Brian yang mengantarnya. Sekali saja Brian tidak akan membiarkan sang istri menghadapi masalah sendirian. Tapi jika biasanya keberadaan Brian bisa membuat Kara tenang, maka tidak berlaku untuk sekarang. Meskipun ada Brian yang setia menemaninya, tapi perasaan Kara tetap gusar. Teringat lagi dengan kejadian kemarin, saat mamanya langsung melengos seperti orang yang tak pernah saling mengenal. Apa sikap mama nanti akan tetap seperti itu? Lalu apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan maaf dari mama? Menyadari bahwa mobil yang dia naiki semakin dekat dengan rumah mamanya, hati Kara semakin gelisah. Resah dan tidak karu-karuan rasanya. Sangat takut jika dia kembali diperlakukan secara asing. Tenang sayang.
Kamu harus tenang dan yakin semuanya akan berjalan lancar, ucap Brian sambil menggenggam tangan Kara, sebelum mobil berhenti di depan rumah yang mereka tuju. Merasakan hangat tangan Brian di jemarinya, hati Kara sedikit lebih baik. Meskipun rasa gugup dan gelisah masih tetap ada, tapi tidak sekuat tadi. Kini Kara sudah bisa tersenyum dan mulai bisa berpikir optimis. Akhirnya, Kara pun turun dari mobil sendirian dan bertamu ke rumah ibunya juga sendirian. Sambil menunggu pelayan membukakan pintu untuknya, Kara teringat lagi dengan masa kecilnya. Pernah tinggal di sana bersama ayah dan ibunya, bercanda, tertawa, penuh kehangatan. Sampai akhirnya aku diusir dan kami pun berpisah selama bertahun-tahun. Batin Kara. Silahkan masuk Nona. Lamunan Kara tentang masa kecil langsung buyar karena sambutan dari pelayan. Kara kemudian mengulum senyum dan mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu Mama Vina. Maaf sekali Nona, Nyonya Vina sedang tidak ada di rumah, jawab pelayan dengan sedikit menunduk, terkejut juga karena setelah sekian lama akhirnya melihat Nona Kara kembali. Kara menarik nafas panjang saat mendengar jawaban itu. Sudah gelisah dan gusar sejak tadi, ternyata orang yang dia cari malah tidak ada. Kalau begitu aku minta nomornya saja ya Bi, biar nanti bisa menghubunginya sendiri, ucap Kara kemudian. Baik Nona. Tak lama kemudian, Kara pun pamit pergi setelah mendapatkan nomor mamanya. Lalu dengan wajah yang masih sedikit ditekuk Kara kembali ke mobil. Mama tidak ada di rumah, ucapnya pada Brian. Terus bagaimana? Aku minta nomornya pada pelayan tadi, nanti akan aku telepon dan aku ajak bertemu. Mudah-mudahan saja Mama mau, balas Kara dengan lesu. Brian tanggap suasana hati sang istri masih tidak baik. Lalu memeluknya dan mengusap punggungnya dengan lembut. Pasti Mama mau. Nanti bertemu kapan dan di mana, kamu aku antar lagi. Pokoknya kamu tidak sendirian sayang, ada aku di belakangmu, ucap Brian menenangkan Kara. Hingga wanita itu tersenyum dan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Untung aku punya kamu Brian. Jika tidak, pasti semua ini akan terasa lebih berat. Dan aku tidak tahu akan sanggup menghadapinya atau tidak. Batin Kara.